utuh. Baik. Saya mulai dengan menjelaskan bahwa apa yang kita pelajari ini adalah satu yang disebut sebagai standar kompetensi kerja nasional, ya, atau disingkat SKKNI, profesional MSDM di Indonesia yang sudah direvisi pada tahun 2020. Jadi revisinya adalah 2020, ya. 2020 itu Anda nanti melihat bahwa tahun 2020 itu apa yang diputuskan, nanti kita lihat ya satu persatu dari situ semuanya, sehingga kita nanti akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana kita mendapatkan juga pengakuan hal macam itu. Ya. Ini kenapa pakai gedung Perbanas? Karena Perbanas juga menyelenggarakan sertifikasi itu sebenarnya, tapi belum bisa sepenuhnya. Saya mulai dengan slide yang kedua, yaitu tentang ini, standar kompetensi manajemen sumber daya manusia. Tadi sudah dibahas, ada 9 fungsi, ada 8 soft skill, ada profisiensi bahasa Indonesia. Kemudian yang mendasarinya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya, khususnya pasal 18 tenaga kerja. Ya, dari situ kita lihat. Dan kemudian lebih jauh lagi melompat ya di tahun 2017, yaitu PP tentang BNSP, Badan Nasional Standarisasi Profesi. Ya, dari sini kemudian ada surat edaran tadi yang sudah disebutkan ya 2019, dan kemudian yang ini lebih baru yaitu surat keputusan 149 2020 SKKNI-nya. Ya, dan dasar dari semuanya itu konten yang harus penuhi adalah Kepmenaker Trans 307 2014. Nah, ini yang bentuk bulatan ini sekarang ini. Yang ini adalah dari 2014. Nah, sehingga tahun 2019 kemarin direvisi. Oke. Nah, direvisi salah satu di dalamnya yang ikut terlibat merevisi dan mereview adalah kalangan akademis dan kalangan praktisi. Salah satunya nanti saya berperan juga di situ. Nah, cara mendapatkan itu adalah Anda bisa melalui yang namanya kuman. Apa kuman? Nah, nanti saya akan menjelaskan kuman itu. Ya, kumpulan undangan. Ya, kumpulnya itu K-nya itu kumpulan, U-nya undangan. Jadi kalau Anda diundang training, diundang apa saja, silahkan Anda dikumpulkan undangannya, disimpan. Ya, misalkan seperti sekarang ini jadwal kuliah MSDM. Nah, kuliah hari ini apa tugasnya? Tugasnya adalah saya suruh mencari SK. Nah, SK itu juga bisa menjadi satu bentuk ketika nanti kemudian ada nilainya, nilai tugas dan sebagainya. Kalau nanti ada seminar juga dan sebagainya, itu kumpulan undangan. M-nya adalah materi. Ya. Materinya apa? Nah, ini punya Bapak ini bisa dijadikan materi, karena nanti akan saya bagikan lewat WA maupun lewat daring atau e-learning kita ya. Kemudian A-nya adalah absensi. Jadi penting, nanti saya akan bisa merekap absensi kalian di akhir semester, siapa yang masuk, siapa yang nggak masuk. Ya. Dengan absensi itulah nanti Anda bisa milu. Saya waktu kuliah pertama masuk menjelaskan ini, harusnya ini ya. Dan kemudian notula ya. Absensi dan notulanya. Notulanya apa hasilnya? Nah, ini adalah materi dengan notula kan mirip-mirip ya nanti kita. Nah, oke. Nah, mengenai hal ini tahun 2014 ini yang punya Pak Triyonggo ini nanti ada bukunya. Besok akan saya tunjukkan lebih jelas. Sekarang kita lanjut dulu ya dari sini. Ini detailnya seperti apa? Seperti yang kita lihat ini nih. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini, standar kompetensi kerja nasional itu adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan itu adalah konsep. Nah, konsep itu seperti sekarang ini. Ya, ketika Bapak menjelaskan ini adalah konsep. Dan kemudian di sisi lain adalah keterampilan atau keahlian teknis atau disebut juga skills.
Nah, serta sikap. Nah, sikap atau kerja atau attitude itulah yang disebut sebagai soft skill tadi. Ya, jadi soft skill-nya ada 8, knowledge-nya ada 9, yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, jadi mau tidak mau tadi ngomong tentang undang-undang. Amerika beda lagi nanti menentukannya. Di Amerika yang menentuin adalah nanti SHRM, Strategic Human Resources Management, ya, ASTD, Associate Training and Development di Amerika. Nah, ini mereka punya model sendiri tiap-tiap negara. Dan nanti kita akan lihat seluruh dunia. Nah, mengenai seluruh dunia, itu nanti ketika kamu ambil konsentrasinya SDM akan dapat seluruh dunia. Sekarang ini Anda hanya dapat dari Dassler yang di Amerika, dan di Indonesia pakai yang Bapak jelaskan ini. Nah, ini semuanya dibuat dengan mengikuti model Occupation Skill Standard atau MOS. Ya. Model Occupational Skill Standard. Jadi standarnya seluruh dunia. Jadi kalau Anda sudah diakui kompeten di Indonesia, bisa kompeten diakui juga di negara-negara, minimal di negara ASEAN. Di Singapura lah, di Malaysia, dan sebagainya bisa. Gitu. Jadi kalau ada sertifikatnya, tunjuknya kompeten, itu Anda bisa. Oke. Yang selanjutnya, SKK ini adalah rumusan tadi sudah ya disebutkan, ini sama. Nah, kita lihat selanjutnya yang ini. Nah, standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang digunakan dalam perusahaan penyusunan SKK ini adalah sesuai dengan ketentuan perundangan ini semuanya, sistem standarisasi kompetensi kerja nasional, keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan, dan sebagainya. Jadi ini hampir seusia kamu. Bayangin dari tahun 2003 kan hampir seusia kamu kan ini. Kemudian penyusunan dokumen harus mengacu pada format yang ditetapkan oleh Kemenaker melalui tata cara penetapan SKK ini. Ini semuanya kerja banyak orang, kerja ratusan orang, bahkan ribuan orang. Tapi belum terlalu banyak, sehingga Anda beruntung mendapatkan kesempatan masih belajar yang terbaru, belajar yang terbaik, dan yang terhangat tentang kompetensi di Indonesia. Nah, ini prosesnya. Jadi bagaimana kita ada model yaitu, jadi pemetaan kompetensi menurut regional model kompetensi standar ya. Tujuan utamanya apa? Ya, tujuan utama adalah bisa menjelaskan atau bisa mengerjakan pekerjaan yang sudah ditentukan tadi, ya, ditentukan di bidang, ada bidang beda-beda. Nah, dalam ini bidang SDM, tapi ada juga standar kompetensi bidang keuangan, standar kompetensi bidang pemasaran, dan sebagainya. Ada fungsi kunci. Nah, kita di fungsi kunci SDM ada berapa tadi? Ada 9. Ya. Nah, dari 9 fungsi kunci itu dibagi lagi menjadi unit-unit kompetensi. Nah, ada fungsi utama, ada fungsi dasar, ada elemen-elemen kompetensi, ada kriteria unjuk kerja atau KUK. Nah, dari situlah kita kemudian KUK ini yang membuat kita nanti bisa mengetahui bahwa di sini kita bicara mengenai masalah ya mata ini penilaiannya seperti apa. Jadi Anda kriteria unjuk kerja ini bisa mulai dari seperti kalau kita kuliah ujian tertulis, bisa pula ujian lisan, bisa pula tidak usah ujian, cukup tunjukkan sertifikatnya. Jadi kalau kamu misalkan bahasa Inggris, kamu bagus atau nggak bagus, itu cuma tunjukkan aja punya surat nggak tentang TOEFL. Nah, keluarnya kapan? Masih berlaku atau sudah habis? Ya, itu surat TOEFL itu menunjukkan bahwa kamu bisa berbahasa Inggris dengan baik atau tidak. Ya, itu contohnya seperti itu. Sehingga nanti makin lama makin sulit. Kalau kamu makin meragukan, kamu akan diminta memperagakan. Bukan hanya sekedar wawancara, tapi diminta meragakan. Jadi seorang pemain sepak bola profesional misalkan ya, itu sebenarnya kalau kita lihat, wah kayaknya main digaji miliaran. Tetapi kan prosesnya dia seleksinya ketat. Mulai dari seleksi tingkat kampung sampai tingkat kota, sampai nasional, sampai akhirnya dia lulus dari mana, transfernya berapa, dan sebagainya. Kurang lebih begitu gambarannya ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, dari sini ini proses-prosesnya. Proses yang mulai dari tahapan dari yang namanya menyusun draft ya oleh tim perumus itu yang sebelum tahun 2014 itu ya. Kemudian verifikasi internal. Verifikasi internal itu oleh siapa?
oleh Depnaker maupun oleh tim yang waktu itu jumlahnya ratusan orang. Ya, itu berjalan prosesnya panjang, bahkan sebenarnya dari tahun 1990-an itu sudah mulai ada, namun kemudian mentok, belum ada hasilnya. Baru menjadi hasil ketika muncul yang namanya prakonvensi. Konvensi itu mengundang para pemangku kepentingan untuk memverifikasi, untuk melihat itu sebagai external user. Ya. Nah, ini disini verifikasi eksternal oleh Menaker, dan konvensi nasional lagi, ya, konvensi nasional yang kedua sebelum prakonvensi, dan konvensi setelah itu. Ini konvensi nasional ini meliputi ada terutama dari pertambangan, ya, karena itu paling ketat. Karena kalau sampai penanganan sumber daya manusia di pertambangan tidak ketat, risikonya besar. Ada yang namanya kebakaran, ada yang namanya ledakan dan sebagainya di usaha tambang emas, di usaha tambang minyak, di usaha seperti kasus Lapindo, ya. Nah, itu kalau tidak mengikuti standar nanti akan ruginya luar biasa besar. Sehingga pantas kalau orang-orang di bagian di bagian sumber daya manusia pertambangan sangat ketat. Yang kedua adalah perbankan dan keuangan yang ketat. Dan selebihnya yang lainnya mengikuti kedua kelompok industri itu. Dan dari istilah ditetapkan oleh Menaker tahun 2014. Belum bisa langsung dilakukan. Sekarang sudah diputuskan 2019 pun belum juga dilakukan, tapi banyak orang, atau ya bukan tidak terlalu banyak, nggak sampai 10.000 sih, baru 5.000-an yang punya sertifikat itu. Kita lanjutkan, munculnya SKKNI dan kamus kompetensi, ya, kompeten atau tidak kompeten, ya. Acuannya mutlak tentang kompetensi dan untuk sertifikasi berbasis serta acuan pendidikan pelatihan berbasis kompetensi. Nah, Perbanas beruntung menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, sehingga kita bisa, kamu nanti tidak perlu ujian komprehensif bila kamu memiliki 4 sertifikat. Salah satu dari 4, misalkan General Banking. 1, kamu udah bisa, ya. Tidak usah ujian komprehensif, langsung ujian skripsi udah lulus, ya. Atau kamu punya sertifikasi sebagai di bidang ini ada yang mau masuk ini sebentar, Ika, ya, aduh ini kok ya, oke. Nah, baik, ini suka ada yang terlambat, ada masalahnya, ya. Jadi nanti saya akan tampilkan, kalau kamu cermati atau mungkin bisa tulis di chat nanti, ya. Anda tidak usah ujian kompetensi apabila memiliki apa saja ada di sana, nanti kamu jawab, ya. Tapi kalau misalkan kamu nggak tahu, ini juga Perbanas dalam proses. Jadi kalau nanti Anda mendapatkan sertifikat staff atau sertifikat supervisor SDM, maka tidak perlu ujian komprehensif, gitu. Langsung ujian skripsi. Ini contohnya gini, ya. Kamus kompetensi itu ada tingkat level kompetensi dari 1 sampai 5. Kalau sekarang ini 5 itu untuk level direktur, ya. Kalau 1 itu level staff, ya. Kemudian saya relatif tentang kompetensi serta untuk pembelajaran dan pengembangan. Nah, ini pembelajaran itu adalah di perguruan tinggi. Nah, SKKNI manajemen manusia terdiri dari 9 klaster atau 9 fungsi manajemen, tadi sudah ngomong, ya. Dan kemudian ada 61 unit kompetensi, ya. 61 unit kompetensi. Jadi itu yang dimasukkan di dalam silabus kita tadi, 61. Kemudian kelas tersebut menggambarkan proses bisnis dalam manajemen SDM serta berperan besar untuk fokus mendukung pencapaian visi, misi, strategi, dan key performance indicator organisasi. Gitu. Jadi kenapa ini menjadi sangat penting dan bisa menggantikan yang lainnya? Karena alasan itu. Nah, ini tadi yang sudah Anda bahas, yaitu 8 prasyarat dasar generik untuk menjadi praktisi MSDM yang profesional. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi kan saya tanyakan urutannya bagaimana. Nah, urutannya di sini nomor 1 integritas, yang kedua kepemimpinan, ya, manajemen relasi atau manajemen timnya seperti apa, kemudian orientasi pada pelayanan pelanggan, kemudian kemampuan konsultasi atau kerjasama. Selanjutnya ada kerjasama tim dan komunikasi serta pemahaman bisnis. Nah, menurut Bapak, sekarang yang paling penting adalah pemahaman bisnis. Karena kalau kita tidak paham bisnis,
kondisi seperti saat ini ya sudah lewat ya. Kenapa? Karena bisnis naik turun cepat sekali sehingga Anda harus memperhatikan sungguh hal itu, pemahaman bisnis. Kemudian yang kedua yang perlu Anda perhatikan adalah kemampuan berkomunikasi. Ya, Bapak tidak pernah tahu kalian pinter atau bodoh kalau kalian tidak menggunakan jari komunikasi melalui jempol, melalui mulut, dan melalui pencarian-pencarian kamu yang kamu sampaikan kepada Bapak di dalam grup maupun di dalam email. Itu nilai tugas ya. Kemudian juga penting kerjasama. Ya, nanti saya akan menugaskan sebelum tes ini adalah kerjasama tim ya, kerjasama tim kamu dalam kelompok. Maka tadi saya kenalkan siapanya, tapi memang tidak mudah ya sudah biarin aja dulu ya. Dari kerjasama tim itulah nanti kemudian kita meningkatkan relasi kita sehingga kita bisa saling memberikan pelayanan dan kemudian bisa melakukan kerjasama untuk mencapai suatu yang kita cita-citakan bersama. Tentunya dengan demikian Anda harus masuk ke dalam diri Anda sendiri, yaitu mengetahui apa kepemimpinan yang dalam diri Anda miliki, apakah kepemimpinan di bidang keuangan, kepemimpinan di bidang SDM, atau kepemimpinan di bidang marketing. Dan untuk itu kejujuran dan ketulusan atau integritas atau satunya kata dan perbuatan kamu menjadi hal yang sangat penting ya. Dan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, jadi terintegritas. Kalau kamu tidak mau melakukan itu, maka akhirnya hanya pandai ya. Pandai itu di otak saja namun tidak punya perilaku melayani gitu misalkan contohnya. Nah, untuk itu kita perlu. Dan yang terakhir tadi, kemampuan berbahasa Indonesia pada level unggul. Ya. Level unggul itu ya berapa angkanya? Ya, nanti akan ada sendiri pengaturan mengenai hal ini. Ya. Selanjutnya kita lihat ke slide berikutnya. Nah, ini adalah detail-detail dari semuanya ini. Tolong Anda perhatikan yang baru itu yang direvisi, yang di sebelah kiri, ya, yang ada nomor 1 sampai 7. Sedangkan yang lama itu adalah yang tahun 2014. Ya. Kemudian catatan-catatan yang penting lagi, ya, catatan yang penting adalah apa sih yang diubah dari yang lama ke yang baru ini, ya. Sekarang fokus bahwa perumusan strategi dan kebijakan SDM disatukan di sini. Kemudian catatannya evaluasi efektivitas strategi dan kebijakan SDM disatukan di sini ya. Sehingga dengan demikian besok pertemuan kedua besok kita akan bicara 1 sampai 7 ini. 7 unit kompetensi. Merumuskan strategi kebijakan SDM, ya, evaluasi efektivitas strategi, menetapkan rencana anggaran, jadi tolong disiapkan Anda untuk mendapatkan topik-topik ini dan kasus-kasusnya ya. Merancang desain organisasi, merumuskan proses bisnis serta tugas fungsi dalam organisasi, merumuskan perubahan strategis organisasi, dan merumuskan budaya organisasi. Nah, kalau kamu mau skripsi, mulainya sebaiknya dari sekarang. Apakah Anda senang ngurusin orang? Enggak. Kalau senang, iya. Kalau ngomong budaya organisasi itu apa sih? Simpelnya begini deh. Kalau kamu lihat warna biru, itu terbayang apa? Kalau kamu melihat warna pohon beringin terbayangnya apa? Nah, terbayangnya biasanya Golkar, gitu ya. Ya. Tetapi apakah orang nggak boleh selain Golkar nanam pohon beringin? Kan boleh. Tapi itulah budayanya. Jadi budayanya sudah menggunakan simbol pohon beringin, pohon untuk Golkar. Kalau ngelihat pohon kelapa, pramuka, nah gitu. Nah kalau kita ngomong tentang budaya dalam satu organisasi, kalau melihat katakan gambar bola dunia di tengah, kemudian ada warna hijau lumut, ada warna biru di sebelah kiri dan berbentuk segi berapa ini? Tuh 2, 3, 6 ya. Mirip segi 5 sarang lebah, tapi ini segi 6. Nah, ini adalah logonya Perbanas gitu misalkan. Itu adalah budaya.
Budaya itu adalah cara bersikap, cara bertindak, termasuk cara berbicara. Anda merasakan nggak pelayanannya, katakan BCA dengan mandiri, atau sama saja, atau berbeda? Mana lebih ramah, mana lebih cepat, mana lebih berkualitas, mana teknologinya lebih bagus? Nah, itu budaya. Ya. Oke, yang selanjutnya nanti kita bicara tentang pengembangan organisasi. Wah, ini sebelumnya sepanjang ini yang lama. Diringkas menjadi hanya unit kompetensi 8 sampai 16. Nah, itu di pertemuan ke-3 nanti. Kemudian selanjutnya pengadaan SDM, yaitu rekrutmen seleksi. Ini ada 5 unit kompetensi. Selanjutnya di sini kita lihat ada di pertemuan selanjutnya adalah 4 unit kompetensi, yaitu menyusun grading jabatan atau analisis jabatan, menyusun sistem remunerasi. Remunerasi itu ada yang finansial, ada yang non finansial, ada yang sifatnya itu langsung, ada yang sifatnya tidak langsung. Misalkan berbentuk asuransi kesehatan, ya, berbentuk juga hal-hal yang lain. Dan kemudian juga kita lihat di sini merumuskan program insentif dan bonus. Ya, insentif itu apa, bonus itu apa, nanti pelan-pelan kita akan tahu. Tapi sekarang saya bocorkan aja, insentif itu adalah yang membuat orang termotivasi, yang membuat orang itu terangsang untuk mengerjakan. Kalau bonus, nah sebaliknya, sudah tercapai, terus orang-orang yang baik itu, yang tercapai itu diberikan hadiah, diberikan penghargaan, sehingga perilakunya menjadi terbentuk terus-menerus. Itu. Nah, kemudian selanjutnya lagi, manajemen kinerja. Nah, bagaimana mengelola kinerja? Kinerja itu adalah hasil yang dilakukan dari manusia dan materi yang dikerjakan. Maka di sini ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kuantitatif itu bisa diangka, dihitung. Misalkan pekerjaannya adalah membuat baju. Nah, berapa baju diselesaikan sehari? Nah, kalau membuat baju itu, apakah kalau berapa banyak itu nanti kamu kaitannya dengan misal konveksi, gitu ya. Tapi kalau ngomong berapa bagusnya itu nanti dengan namanya butik, kan berbeda, ya. Profitnya gede mana, hasil jualannya laku mana, antaranya butik dengan konveksi. Nah, Anda mau kerja di seperti apa? Di model seperti konveksi atau kayak butik, atau dua-duanya nggak masalah. Butik juga boleh, konveksi juga boleh, tapi jadi kuanti dan kuali menjadi hal yang penting. Ya, bagaimana proses monitoring kinerja individu, bagaimana proses penilaian kinerja, bagaimana proses umpan balik individu dan menindaklanjuti penilaian kinerja individu. Nah, yang ke-6, ya, ada 4 unit kompetensi. Bagaimana menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Jadi seperti sekarang ini kan Anda rata-rata kebutuhannya adalah pengetahuan. Keterampilannya belum, ya. Tapi nanti pelan-pelan akan saya tugaskan juga ya untuk cari itu. Kemudian perancang program pembelajaran dan pengembangan. Jadi menyiapkan seperti Bapak ini, untuk sebelum kamu selama 14 kali tatap muka ini, saya harus nyiapin silabusnya seperti apa. Maka sudah bisa diberikan pada Anda, walaupun belum sampai ke isinya, baru kulit-kulitnya. Ini baru namanya dulu. Ya, melaksanakan kegiatan pembelajaran pengembangan dan evaluasi program pembelajaran dan pengembangan. Kemudian dari manajemen talenta, nah ini penting. Talenta itu adalah bakat. Bakat kamu itu apa? Maka tadi saya tanya di pertemuan awal, apakah kamu mau menjadi konsentrasi SDM, konsentrasi marketing, konsentrasi operasional? Karena kamu sebaiknya mengerjakan sesuatu yang memang bakat utama kamu, sehingga kamu dapat nilai bagus di situ, menurut dirimu juga kamu senang mengerjakannya, menurut orang lain juga kamu bagus mengerjakannya. Nah, ini kita bicara tentang merancang model dan kamus kompetensi, mengelola kegiatan asesmen atau penilaian, menyusun kelompok pekerja bertalenta atau talent pool, kemudian mengelola program pengembangan. Lama, Omar. Ini baru masuk sekarang, tadi ngapain Omar Arzi? Aduh, mengganggu saja ya. Lain kali datang lebih tepat waktu ya. Cari posisi yang bagus dan siapkan memang pulsanya ya. Kemudian selanjutnya merancang jalur karir. Nah, jalur karir itu ketika Anda usia di bawah 22 itu boleh nyari-nyari. Ya, ini usia di mana kamu itu
22, 23 itu masih bingung. Saya konsentrasi apa ya? Saya konsentrasi apa ya? Begitu Anda lulus S1, ya, katakan di usia 22, kan kamu lulus SMA kan 18, 19, ya 19 ya. 19, 4 tahun kan 22, 23 itu lulus. Nah, kamu udah langsung bisa bekerja. Tapi belum tentu pekerjaan kamu itu sesuai dengan bakat kamu. Bisa jadi tidak cocok. Nah, itu nama jalur karir penting. Nanti kamu usia 35, kamu juga akan krisis lagi. Wah, gua nggak cocok nih kayaknya dengan kondisi ini. Saya akan pindah deh. Silakan, tapi jangan sampai ketika usia udah 40 masih pindah kerja, ya kamu nggak akan ada yang nerima ya. Mengelola program suksesi, bagaimana menerima yang lain, dan kemudian terakhir adalah bagaimana melakukan konsultasi karir dengan pendahulu atau dengan para senior sehingga Anda menjadi sukses. Jadi jangan ya. Selanjutnya ini adalah hubungan industrial. Jadi setelah kita ngomong talenta, hubungan industrial itu adalah berkaitan dengan siapa-siapa ya, berkaitan dengan perburuhan kelompok serikat pekerja supaya hak-hak Anda diberikan, tapi sekaligus juga perusahaan juga mendapatkan manfaat dari Anda. Jadi hubungan kepegawaian ini nanti lebih detail dan ada mata kuliahnya masing-masing dari fungsi 1 sampai fungsi 9 itu difokuskan di mata kuliah berikutnya ya. Dan selanjutnya yang ke-9 adalah sistem informasi pegawai ya, dan administrasi SDM. Nah, di sini karena menggunakan IT, waduh udah capek ini, ada yang menguap ya, sudah mohon maaf ya, ini memang materinya berat, tapi harus saya sampaikan semuanya komplit hari ini. Setelah itu nanti baru detail-detail lagi ya. Sekali lagi mohon maaf, tinggal 7 menit lagi kok ya. Nah, di sini kita ngomong tentang bagaimana menggunakan IT. Nanti ada mata kuliah khusus, dan ini baru mata kuliah ini, baru dibentuk, baru diciptakan untuk di Perbanas ini. Yang terakhir adalah sudah habis. Jadi seluruhnya ada 61 kompetensi. 9 kan? Oke, silahkan sekarang silahkan dibuka semuanya kameranya. Kita akan absensi yang terakhir sebelum kita berpisah. Monggo, silahkan dibuka. Pak Dono sudah selesai mendongeng. Sudah ada yang tertidur belum? Yuk, silahkan. Yang mau bertanya, tanya. Oh, apa yang nggak jelas? Kalau nggak ngerti istilah-istilahnya ya ditanyakan supaya tidak bingung sendiri. Ini sekarang 32 orang, berarti masih ada yang, wah, 44 ya masih belum apa-apa ya, tapi ya tidak jauh berkurang dari yang tadi deh. Ya. Yuk, monggo, siapa yang mau bertanya? Waduh, Wismar, udah pakai AC masih kepanasan ya Wismar ya? AC-nya mati, Pak. Oh, AC-nya mati, cuma aksesoris ya itu ya? Iya, buat tempelan doang, Pak. Buat tempelan doang, ya udah. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Boleh tanya di chat, boleh raise hand. Kalau nggak tanya, saya foto aja deh kalau gitu. Ya. Karena saya kan harus membuat laporan. Oh ya, yang masuk sekian ya. Ya, 32 orang. Nanti saya taruh juga di grup kamu ya, biar ini ya. Apa sih grupnya tadi? Supaya aku. SDM EKM ya. Nah, oke. Oke. Ini benar nggak ada yang nanya ini? Pinter semuanya dong kalau gitu. Atau malah tidak tahu semuanya sama sekali. Pinter semua atau bodoh semuanya ini? Pinter semua, Pak. Hah? Pinter semua. Pinter semua dong ya. Nanti buktinya kalau ditanya di WA terus bisa semuanya kok. Tapi saya nggak mau nanya di WA, ini mosok nggak ada berhentinya. Ya udah cukup lah ya. Nanti saya bagikan materi tadi, saya ini satu persatu gambarnya sehingga nanti kamu bisa nih. Coba saya mau bertanya sambil berkenalan lebih jauh ya. Rafli Dwi, Rafli, halo silahkan dibuka ya. Nah,
Rafli boleh dibuka suaranya? Iya, Pak. Ya, ada berapa unit kompetensi, Rafli? Unit kompetensi, Pak. Ah, Ada 9, Pak. Hah? Ada 9. 9 itu fungsinya, unit kompetensi. Jadi 9 itu kan 9 fungsi terbagi dari berapa unit kompetensi yang tahun 2020. Indri tolong dibuka. Indri Epra, kayaknya serius banget ini, pasti bisa ini. Ayo. Indri. Kayaknya ada. Ada berapa? Tadi kan sudah saya sebutkan, fungsi ini ada sekian, fungsi perencanaan ada 7, fungsi pengembangan ada berapa. Nah, sampai totalnya kan ada 9 fungsi, kemudian unit kompetensinya berapa? 61, Pak. Nah, siapa? Nah, Abdul Malik ini cakep ini. Coba Abdul Malik. Berapa? Iya, Pak. 61. Iya, 61. Berarti dia walaupun tadi dalam tidur tapi menyimak ya. Enggak tidur sama sekali kok ya. Tepuk tangan dong untuk Abdul Malik. Tolong dikasih icon tepuk tangan semuanya untuk Abdul Malik. Oh, bukan tepuk tangan langsung, kasih icon dong. Gini loh, kayak Bapak gini loh. Nah, tuh. Nah, ya semuanya berapa itu tepuk tangannya untuk Abdul Malik? Wah. Nah, gua print screen deh biar seru. Ayo lagi, iya. Oke. Iya dong, pinter jadi harus dikasih apresiasi. Masa Abdul Malik tidak dikasih apresiasi? Nanti besok, nah sekali-sekali ada gambar tepuk tangannya. Siapa mau memanfaatkan sisa waktunya? Wih, Indah Wulandari masuk lagi atau Indah Wulandari mana ini? Aduh, jadi sinyalnya suka nggak stabil ya. Jadi tolong deh dipersiapkan dengan baik-baik ya. Nah itu Indah. Coba kita tanya Indah, dia tahu nggak ya? Indah Wulandari. Ya. Oh, kamu lagi naik kendaraan ya Indah ya? Iya, aku lagi pulang kampung. Oh, kampungmu di mana, Indah? Hah? Di mana? Aku lagi di Wonosobo. Asik banget dong. Ada saljunya ya Wonosobo ya, Indah ya. Dah, ada berapa unit kompetensi, Indah? Ada 8. 8 soft Ya, skill-nya. Fungsinya ada? Fungsi ada 1. Apa aja ya? Tapi unit kompetensinya bukan 8. 8 itu soft skill-nya, 9 fungsinya ya. Unit kompetensinya ada? Ada 61. Oh, kamu dengerin, cakep banget. Ayo dong berikan tepuk tangan untuk gadis Wonosobo. Ayo kasih reaction ya. Aku tak kasih jantung hati aja deh. Gitu dong. Oke, jadi semuanya udah tahu ya. 8, 9, 61 di luar kepala ya. Hari ini dapat ya semuanya ya di luar kepala. Pokoknya 8, 9, 61. 61-nya nggak usah hafal, tapi 8 dan 9 harus hafal. Siapa yang bisa ngomong 8 tanpa diucapkan? Yuk, kita siapkan tepuk tangan. Siapa? 8, diapalin. Sofa, kayaknya hafal, yuk. Sofa, 8. Tidak ditulis, diomongin, yuk Sofa. Atau siapa yang ayo, hafalin. 8 sama 9. 8 soft skill, 9 fungsi. Yang apa langsung tunjuk tangan, kita kasih tepuk tangan. Yuk, waktunya tinggal 1 menit. Menghafal dalam hitungan menit. Ayo, Friska Esrani kayaknya semangat sekali nih. Yuk, mau nyoba Friska, yang mana Friska? Hafal, Pak. Kok nggak hafal? Usaha dong. Belum udah.
Dapat 3 juga nggak apa-apa, tapi kan udah usaha. Ayo siapa mau usaha? Titan Putra, coba. Nggak hafal, Pak. Lah kok jawabannya nggak hafal satu pun nggak ada yang nyantol? Enggak dong, pokoknya harus ada. Kalau kamu nggak hafal sama sekali berarti tadi ngapain dong? 8 soft skill. Dengan Pak Nimo. Oke, Nggak hafal, Pak. Berapa? Nggak hafal, Pak. Ya kamu coba deh. 8 soft skill yang kamu ingat apa? Siapa mau coba?